Istri saya bulan puasa yang lalu tak berpuasa karena menyusukan anak. Apakah wajib bayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan atau hanya mengganti puasa atau dua-duanya? Baca lengkap di 30 tanya jawab puasa. Download. Pinjam balik spidol tadi. Boleh pinjam 2 kali kan? Memakai. Baca 30 tanya jawab puasa. Kalau tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Dah. Kalau tidak puasa karena anaknya, maka qadha dan fidyah. Nah, bisa diingat. Terima kasih tulis. Kalau tak ditulis tak ingat. Kalau dia tak puasa karena dirinya, aku tak puasa bang. Kenapa kau tak puasa? Lemas sekali aku. Kau lemas karena tak puasa, sikit kali duit belanja bang kasih atau tidak? Dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Aku tak bisa puasa bang. Kenapa kau tak bisa puasa? Kata dokter spesialis anak tadi, janin kita ini lemah. Maka kalau aku tak puasa, mati dia. Nah, maka qadha plus mazhab Syafi'i. Kalau nanti ada ustadz yang berceramah, qadha saja, mazhab lain. Fidyah saja, mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Tengok detail lengkapnya. Saya condong ke mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa karena dirinya, anak sehat, suami itu sehat. Alhamdulillah, kita doakan anak-anak kita sehat semua. Maka saya tanya, kau tak puasa kenapa? Karena diriku. Qadha saja, tidak bayar fidyah. Puasa yang tinggal. Laki-laki perlu tahu ini, karena istri kalian perempuan. Enggak bini kalian laki-laki. Apa hukumnya kalau setelah wudhu kita tidur? Kalau tidurnya duduk, tak bersandar, maaf cakap, dua alas bawah duduknya itu rapat, duduk dia sampai meleleh air liur berkeruh pun tak batal. Tak batal. Tapi kalau udah telungkup ke depan, batal. Kenapa batal? Karena lepas dia di belakang. Ikatan itu lepas. Push. Kalau rapat duduknya tak batal. Kalau sudah bersandar atau telungkup ke depan, batal. Jadi tidur. Saya Pak Ustadz berbaring. Berbaring. Batal. Nah, maka kalau sekedar duduk antum hari Jumat tak tahan duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dibangunkan kawan. Datang satu, kau udah tidur, batal. Bilang sama dia, nanti kita bahas habis sholat. Tak cukup waktu, tak cukup dah komat, nanti aku jelaskan. Tak batal. Kuncinya pada duduk. Duduk, jangan bersandar, jangan telungkup, jangan bersandar, jangan berbaring. Kalau berbaring, batal. Kenapa? Karena tak sadar dia angin itu keluar. Ragu saya Pak Ustaz, saya duduknya udah rapat, tapi saya ragu keluar atau tidak. Maka yang dipegang keluar atau tidak? Tidak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya mana? Suci. Ragunya mana? Kentut. Yakinnya tak bisa dihilangkan oleh ragu. Yakin bahwa tak ada kentut. Kata setan, kau kentut, kau kentut, kau kentut. Tidak setan. Karena aku tak bergeser.
Tapi tak bisa begitu kalau udah berbaring. Kalau udah berbaring tak bisa begitu. Dia yang bisa yakin itu kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, lepas. Itulah perlunya ilmu. Semua kawan mengatakan batal, semua orang mengatakan batal, tapi ilmu mengatakan tak batal. Mana yang betul? Ilmu. Itulah pentingnya berilmu. Makanya ngaji. Kalau diikutkan cakap orang, oh, kau tadi batal, sedang air liur kau aja keluar, apalagi kentut, kata dia. Mana bisa dikiaskan air liur sama kentut? Air liur itu kan tak terkunci mulut. Kalau di bawah terkunci, ada kunci. Ini kiasnya, pakainya kias. Kias kau tak berlaku, kias kau kias ma'al farik. Afwan Pak Ustadz, ada orang rajin sholat tapi suka maksiat. Itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Apakah sholatnya diterima Pak Ustadz? Secara fikih diterima. Cukup rukun syarat, rukun 13 menurut mazhab Syafi'i. Secara fikih sholatnya diterima. Tapi secara tasawuf, man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar, siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat Allah tapi makin jauh. Ibadah ini semuanya ada tujuannya, jangan terjebak pada ritual. Salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Haji, orang kalau nggak paham haji, mutar-mutar, lari-lari, lontar-lontar, gunting rambut, kemah-kemah. Apa ini? Padahal tujuan daripada ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Fahsya, perbuatan keji yang seksual. Mungkar, perbuatan jahat yang non seksual. Karena memang kejahatan ada dua, ada seksual, ada non seksual. Ada orang tidak korupsi, orangnya dermawan, suka berbagi, tapi gatal. Bayi pula yang ketawa. Di tempat saya ada kolam pemancingan ikan dengan cara judi. Apakah saya RT, RW, Kades dapat dosa? Dapat gitu. Itu lamanya wak tausiah di Fastabiqul Khairat. Kalau ada Ustaz Nantaki menyambi dapet dek RW tersinggung, diwakili dek ibu lah, selesai. Ambo tinggal menarikkan aja tadi. Ambo tinggal membacakan dalilnya saja. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang baik-baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Iko judi ko mungkar atau tak mungkar? Mungkar. Judi, innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauh. 3 teguran Allah. Rijsun, najis, kotor, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi, haram. RT diam, RW diam, Ustadz diam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau kau diam, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, berdoa kamu siang malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan gara-gara kolam pancing. Acara memancing pagi Ahad, pagi Minggu, iuran 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, yang mendaftar 30 orang, terkumpul duit 3 juta, ikannya 1 kanyang. Siapa yang dapat ikan dapat 2 juta. Duit siapa 2 juta tuh? Duit peserta judi. Yang 1 juta lagi diambil panitia, makan haram. Ustadz yang diam melihat ini, RW yang diam, Kapolsek yang diam, Kapolres yang diam, kalian dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Udah kusampaikan.
Dilaksanakan, alhamdulillah. Tak dilaksanakan, saya sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya mahar sebuah mobil tapi masih kredit? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Sudah ada atau belum? Belum. Kan belum diajarnya anak itu. Belum kan? Setelah itu baru diajar. Dikhawatirkan terjadi kecurangan, kebohongan dan selanjutnya, maka Pak Kua minta tunai. Karena terjadi yang tidak-tidak. Anak bapak ini dapat kau tunai kan? Kan tak dibilangnya, ku nikahkan anakku sama kau karena maharnya kredit, kakinya aja dulu. Kan tidak kan? Anak dia tunai. Kenapa kau? Kenapa kalau tak cukup, lebih baik sebentuk cincin emas 1 gram. Tunai. 1 gram berapalah harga 1 gram sekarang? Berapa bu? 1 juta. 1 juta. Jangan maharnya seperangkat alat sholat. Karena guna mahar itu, kalau nanti susah duit, bisa dijual untuk usaha. Kalau seperangkat alat sholat, siapa mau belinya? Nikah ibu, bapak dulu, apa maharnya? Telekung Pak Ustadz. Tahun berapa nikah? Tahun 80. Sekarang tinggal taik lalatnya aja lagi. Maka jadikanlah mahar itu sesuatu yang bisa dijadikan modal. Jangan pakai duit. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1.994 rupiah tunai. Apa mau dibeli 1.994? Jadi banyak orang terlalu pandai. Ikuti saja sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sudah nikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak usah diulang lagi. Nah, jangan gara-gara ini nanti balik, nampaknya ada yang perlu diulang mama. Aku juga yang salah. Nah, yang sudah itu udahlah itu udah. Nah, yang akan datang nih kalian, menabung dari sekarang, maka berikan tunai. Itu lebih baik. Bagaimana hukumnya menggunakan kas masjid untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban? Ini nyindir saya sebagai ketua masjid ini. Saya ini ketua masjid Ibadur Rahman di Jalan Sukakarya, Pekanbaru, Riau. Maka saya kumpul rapat dengan panitia kurban. Jangan pakai peralatan masjid yang akadnya adalah wakaf, karena masyarakat yang berwakaf bukan untuk panitia kurban. Masyarakat berwakaf untuk kepentingan masjid. Maka bagaimana solusinya? Solusinya pakailah uang operasional. Ini saya bayar 2.700.000 sebagai kurban dan operasional tunai. Maka uang operasional untuk beli plastik, untuk beli pisau, untuk beli air minum, untuk beli peralatan. Maka kalau tidak dipakai uang operasional, uangnya dari mana? Alhamdulillah ada donatur Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan pakai uang masjid, benda barang wakaf masjid, karena kita dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Na'udzubillah. Jadi ini pertanyaan ini mengingatkan saya sebagai ketua masjid. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kita perlu rapat pertemuan ini antar pengurus masjid, nampaknya mendadak. Oke, silakan datang ke rumah. Datanglah beberapa pengurus. Gimana perkembangan apa yang ini? Duit masjid hilang Pak Ustadz. Kok hilang? Dilarikan sekretaris, bendahara. Berapa? 40 juta. Wajib saya mengganti. Minta sama dia bayar. Udah lari Pak Ustadz, nggak nampak lagi batang hidungnya. Wajib saya mengganti. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka menjadi ketua masjid itu adalah amanah di hadapan Allah. Saya ceramah di salah satu masjid. Dulu yang bawa saya ke masjid ini kan Bapak Anu. Iya Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Sejak nggak terpilih lagi, nggak pernah ke masjid ini lagi Pak Ustaz. Menjadi ketua masjid itu bukan jabatan. Menjadi ketua masjid, pengurus masjid adalah amanah. Dititipkan amanah, alhamdulillah. Ditarik amanah, ya tetap ke masjid. Emang caleg ketua masjid, nggak terpilih, malu pindah kampung. Ini cerita tentang saya ini, ketua masjid. Atau menyewa villa pakai uang masjid, keperluan korban dalam rangka saya mengganti uang masjid yang hilang. Nanti datang ke Pekanbaru, mampir ke Masjid Ibadur Rahman, jumpai pengurusnya. Apa betul Ustaz Somad mengganti duit masjid karena dilarikan bendahara? Ya, ini saya ceritakan supaya saya pun kena juga korban di ketua masjid. Ya, jangan nanggap, hati-hati. Saya sampaikan ke pengurus masjid, pengurus masjid saya, jangan kalian macam-macam dengan masjid ini, karena aku ketuanya, aku nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian sanggup, ya. Kalau tidak, berhenti kalian semua, aku sendiri jalan. Untung mereka nggak berhenti. Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini satu bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta, jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus satu orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya, maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf, menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jayawijaya nggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik. Al-umuru bimaqasidiha, suatu perkara itu dengan maksud dan tujuan-tujuannya. Al-adatu muhakkamatun, adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jika bersedekah dapat memanjangkan umur. Umur maksudnya seperti apa Ustaz? Umur itu kan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan. Antum kalau udah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz umur mati 60, setengah mati pun antum silaturahim, tak bisa ditambah. Tiba-tiba datang hadis, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi,
mau panjang umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Udah jelas Allah mengatakan tak bisa bertambah. Mudah-mudahan yang silaturahim ini panjang umur, amin. Katanya satu yang ngaji, mana mungkin bisa bertambah? Setengah mati kita mengaminkan takkan bertambah, itu kata dia. Maka jawabannya dua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani. Jawaban yang pertama, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus Lauhil Mahfuz wa yuthbit. Allah Maha Kuasa untuk membiarkan yang udah 60 itu dibiarkannya atau dihapusnya atau ditambahnya. Wa indahu ummul kitab, karena yang punya Lauhil Mahfuz itu dia. Itu serah aku, kata Allah. Yang punya Lauhil Mahfuz aku, mau ku hapus mau ku tambah, yang punya aku kenapa kau urus, gitu ya Allah. Makna pertama dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa besar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani. Buku itu saya beli di Kairo, sampulnya biru, dipinjam Ustadz 10 tahun yang lalu, tak balik sampai sekarang. Dia katanya mau nulis disertasi, pinjam, saya antarkan, saya mengantarkan sampai sekarang. Mungkin mesti saya jemput juga. Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang kedua, kata dia umur tak bertambah. Kalau yang pertama tadi bertambah atau tak bertambah? Bertambah. Jawaban yang kedua, umurnya tak bertambah, tapi isinya bertambah. Semana umur tak bertambah, isinya bertambah. Umurnya 660 ml. Berdoa dia, panjangkan umurku ya Allah. 600 ml-nya tak bertambah, karena botol ini tak bertambah, tapi isinya berubah. Yang awalnya isinya air putih berubah jadi madu. Ini kalau isinya air putih berapa harganya? 6.000. 6.000. Tapi kalau isinya madu 100.000. Dari 6.000 menjadi 100.000. Yang bertambah itu isinya. Tak paham saya Pak Ustaz, cuma isinya? Ya isinya bertambah. Antum ditakdirkan Allah mati umur 25 tahun, bersilaturahim, bertambah isinya. Ada orang umur 25 tahun, rumah kerja mati. Tapi dia umur 25 tahun, isinya silaturahim dengan kiai, dapat ilmu. Silaturahim rumah tahfiz, hafal Quran. Silaturahim dengan kerja halal, dapat rezeki. Umurnya tetap 25, isinya. Paham? Kenapa di setiap pengajian wirid pembacaan surat Yasin selalu cepat-cepat? Di sini cepat-cepat juga? Tidak. Di awal dulu saya membacakan, saya bilang begini, aku membacakan begini nanti. Kalau masih ingat dulu yang di awal. Awal dulu saya membacakan sini dari awal sampai akhir. Ikut cara membaca itu. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mungkin tempat lain ya, bahkan tak ada pangkal di ujungnya. Jawad fayakun. Apa yang mau dikejar orang? Giliran baca Yasin mengantuk minta ampun. Bagian tahlil lagi, la ilaha illallah. Rupanya ditengoknya, rupanya piring tuh ketutup koran. Kipas angin tuh kencang, terbuka mie kurus-kurus. La ilaha illallah. Makanya innamal a'malu bin niyyat. Berselawat pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau jadi imam pelan-pelan semua. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istighfar macam dapat tempe mendoan panas. Apa yang dibaca orang? Malaikat pun bertanya, apa katanya? Entah, aku tidak tahu kata malaikat.
Aku kalau tak karena Allah udah kusumbatkan aja muncul ini. Pelan-pelan, beristighfar pelan-pelan. Apakah boleh saya tak datang atau datang macam mana? Karena sampai kapan uang korupsi itu berakhir? Karena kekayaan dia bangun rumah peta itu uang korupsi. Nah, saya tahu dalam agama sedikit belajar dari Ustaz juga dalam kaset-kaset, uang korupsi itu kapan habisnya? Jadi kalau saya tak datang, bagaimana hukum saya? Anak saya kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya punya keponakan. Keponakan saya ini kerja PNS. Dan saya tahu dia membuat markup proyek korupsi. Tapi di balik korupsi itu dia punya gaji tetap sebagai ASN tiap bulan golongan 3B, gaji pokoknya 3 juta. Tak mungkin menurut hitungan duit dia punya rumah besar, punya mobil. Tapi 3 juta itu tetap halal. Maka macam mana solusinya? Idza jitama'al halal wal haram faghullibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, yang menang itu yang halal apa yang haram? Yang haram yang menang. Ini ada air 1 tong, dijilat oleh anjing. Lidah anjing itu mungkin setetes air, ini 1 tong, dibuang nih semua 1 tong ini. Fa'ahriku, kata Nabi, tumpahkan, dibasuh dengan 6 kali air suci biasa tambah 1 air tanah. Jadi kalau berjumpa yang halal dengan yang haram, yang menang bukan yang halal kecuali air yang lebih dari 2 kulah, tapi yang menang adalah yang haram. Nah, macam mana saya mau datang ke rumah dia, mau minum teh, makan lontong sayur, ketupek gulai paku? Maka kena keponakan ini udah macam anak. Saya kasih tahu sama dia, kau jangan kau kerjakan yang haram ini, karena kau nanti masuk neraka jahanam. Hidup ini sementara, mati kau nanti tinggal, rumah besar nih tinggal semua. Tapi rupanya dia degil, dilawannya pula saya. Maka pas acara anaknya nikah, diundangnya saya. Maka saya bilang, aku mau datang ke rumah kau kalau kau sediakan nasi bungkus yang kau beli dari gaji kau yang 3 juta. Kalau dari duit yang subhat, yang haram itu kau sediakan, aku tak datang. Kalaupun aku datang tapi jangan kau tersinggung, aku tak makan nanti. Kata dia, datanglah Wak. Dia manggil saya Wak. Kalau Wak tak datang, bagus, tak berkurang nasi aku. Menjaga diri dari makan yang haram hukumnya wajib. Atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang halal, yang baik, jangan makan dari yang haram. Kalau udah tahu orang riba, rentenir, lintah darat, jangan bertamu lagi ke rumahnya. Kalau diundangnya Pak Ustaz, datang, tapi jangan makan. Mana bisa? Bisa. Saya setiap diundang di bank konvensional, berapa bank konvensional di Pekanbaru nih ngundang saya, datang saya tausiah, dikasihnya air putih, tak saya minum, dikasihnya saya kue kotak, tak saya makan, disuruhnya bawa balik, bawa ya Pak, saya bawa, pas di lampu merah saya kasih sama orang di lampu merah, dikasihnya duit, saya ambil, kasih orang tuh duit, saya ambil, di rumah saya buatkan 1 kotak khusus, kotak duit haram. Bertumpuk duit-duit dari orang bank konvensional. Habis itu kata Syekh Yusuf Qardawi, bunga bank dalam fatwa mu'asirah tak boleh dimakan, dibagikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apalagi ini udah dekat, tak lama lagi datang duit haram, datangan duit haram ini biasanya datang 5 tahun sekali. Serangan fajar namanya. Kira-kira nanti kalau datang itu jamaah An-Najah mengambil atau tidak? Mati kita. Saya dah yakin 100% orang An-Najah ini kalau ada yang membagi-bagi duit 50.000 tak akan mereka ambil. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makan haram.
Bedakan antara marah karena Allah atau marah karena ulah. Kalau marah karena Allah, apalagi saudara, anak kemanakan, tak akan sakit hati dia kalau kita bercakap nasihat, aku tetap datang. Tapi jangan karena itu lalu putus silaturahim. Tetangga saya ini Pak Ustadz kerjanya riba, dikasihnya saya kue, ambil kuenya, jangan dimakan. Kemana saya serahkan? Terserah. Dibuang Pak Ustadz, jangan mubazir. Kasih ke fakir miskin, anak yatim. Tapi itu dimakannya juga. Itu namanya masalih ammah, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jelas?